Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman. Saya Yusmita dengan NIM 20 220 111029. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tantangan dalam asesmen Good Corporate Governance atau GCG, serta bagaimana strategi untuk meningkatkan keakuratan dan juga keefektivitasnya. Nah, pertama kita juga perlu memahami apa itu GCG. Jadi GCG atau Good Corporate Governance ini adalah sistem tata kelola perusahaan yang mengedepankan 5 prinsip utama, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan juga kewajaran. Nah, dalam penerapan GCG, perusahaan ini diharapkan dapat berjalan secara profesional dan juga dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Tujuan dari asesmen GCG ini adalah dilakukan untuk mengukur sejauh mana perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya itu untuk mengetahui area mana saja yang perlu diperbaiki, mengurangi risiko terjadinya masalah tata kelola, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor maupun publik terhadap perusahaan. Nah, namun dalam praktiknya asesmen GCG itu tidak selalu mudah, selalu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Seperti tantangan pertamanya itu ada budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi. Lalu yang kedua ada komitmen dari manajemen tidak merata, sehingga ada bagian perusahaan yang menjalankan GCG itu hanya sebagai formalitas saja. Lalu yang ketiga, masih sering terjadi konflik kepentingan dan nepotisme dalam penunjukan pejabat perusahaan yang bisa mengganggu objektivitas asesmen. Nah, lalu yang keempat, audit internal atau sistem pengendalian internal yang lemah. Nah, ini membuat hasil asesmen itu jadi kurang akurat. Lalu berikutnya, lemahnya regulasi dan juga penegakan hukum. Selain itu, sering terjadi asimetri informasi di mana laporan yang disampaikan itu tidak lengkap dan juga tidak tepat waktu. Perusahaan juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan juga teknologi, sehingga proses asesmen kurang optimal. Lalu yang terakhir, tekanan kerja terhadap auditor internal yang tinggi itu bisa membuat hasil auditnya jadi kurang mendalam. Nah, bagaimana jika assessment itu tidak efektif? Nah, kalau misalnya assessment GCG itu tidak efektif, dampak itu cukup serius, hasil penilaian bisa jadi tidak akurat, rekomendasi perbaikan itu bisa salah sasaran, terus ada juga risiko kecurangan atau fraudnya yang akan meningkat. Nah, terus akhirnya kepercayaan investor maupun stakeholder juga bisa menurun. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa saran yang bisa dilakukan. Pertama, meningkatkan komitmen dan juga pemahaman manajemen tentang pentingnya GCG. Lalu yang kedua, memperkuat audit internal dan sistem pengendalian internal. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi audit modern seperti big data dan juga analis. Lalu yang keempat, membangun budaya transparansi dan etika di seluruh level organisasi. Lalu yang kelima, memperbaiki sistem pelaporan agar lengkap dan juga tepat waktu. Lalu yang terakhir itu melakukan evaluasi berkala serta audit eksternal yang independen. Nah, untuk kesimpulannya, asesmen GCG yang akurat itu membutuhkan kombinasi antara budaya transparansi, audit yang profesional, pemanfaatan teknologi, dan juga komitmen manajemen yang kuat. Jika hal ini dijalankan, maka tantangan dalam asesmen itu bisa diminimalkan dan juga perusahaan akan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan. Kurang lebihnya, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.